Pemirsa, tahukah Anda ada dua macam hukum qisas atau tindak pidana qisas yang wajib ditegakkan atau dilaksanakan oleh umat Islam? Simak penjelasan berikut. Ketahuilah, Islam itu seluruh syariat Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk masuk ke dalam Islam keseluruhannya. Jangan sebagian-sebagian, jangan pilih-pilih syariat Islam, menjalankan sholat dan puasa mau, tapi menegakkan hukum-hukum Allah seperti hudud dan qisas tidak mau. Tidak boleh begitu, karena menolak satu syariat Islam saja sudah keluar dari Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Semakna dengan ayat tersebut, Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 60. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kamu, wahai Muhammad, memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taghut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Masih semakna dengan ayat-ayat tersebut, Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 32, Qul athi'ullaha wa rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang semakna. Pahami dengan benar makna rukun Islam yang pertama, yaitu persaksian dua kalimat syahadat. Yang pertama, syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, yang bermakna aku bersaksi bahwa tidak ada yang diabdi, diikuti, atau ditaati selain Allah. Jika ada yang diabdi, diikuti, atau ditaati selain Allah, misalnya mengikuti atau menyetujui sistem yang mengganti hukum-hukum Allah dengan hukum-hukum jahiliyah atau hukum-hukum buatan manusia, maka itu berarti menyekutukan Allah. Sedangkan menyekutukan Allah merupakan perbuatan dosa yang paling besar dan pelakunya diharamkan masuk surga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72. Yang kedua, syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang bermakna, aku bersaksi bahwa aku akan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dan menaati seluruh perintahnya, termasuk menaati perintah untuk berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah atau penguasa umat Islam, selaku imam atau pemimpin bagi jamaah seluruh umat Islam. Saya tidak bosan mengingatkan bahwa pemimpin umat Islam itu bukan penguasa negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain, yang selama ini dipahami oleh kebanyakan muslim seperti itu. Pemimpin umat Islam itu ya khalifah. Ulil amri yang wajib ditaati ya khalifah. Perlu diketahui bahwa konsep nation states atau negara-negara bangsa bukanlah ajaran Islam, karena memecah belah umat Islam ke dalam negara-negara bangsa.
Sedangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 dan Asy-Syura ayat 13, Allah memerintahkan umat Islam untuk menegakkan din Islam dengan bersatu dan melarang mereka berpecah belah. Hal ini sudah saya jelaskan secara rinci dalam video dakwah tauhid yang kedua yang saya beri judul Syarat Sahnya Islam. Dalam video ini akan dibahas secara singkat hukum Allah tentang qisas. Berbeda dengan hukum hudud yang merupakan hukuman atas dilanggarnya hak Allah, dijelaskan dalam video yang lain, maka hukum qisas adalah hukuman atas dilanggarnya hak manusia, yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. Kewenangan menegakkan hukum qisas berada di tangan penguasa atau pemerintah. Sekalipun hak qisas ada pada korban atau walinya, apakah terdakwa atau pelaku tindak pidana akan diqisas atau dimaafkan, terserah kepada korban atau walinya. Hukum melaksanakan hukum qisas adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang jika dilaksanakan oleh sebagian umat Islam di suatu negeri atau komunitas, maka gugur kewajiban bagi umat Islam yang lain. Tetapi, jika tidak ada yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka umat Islam di negeri atau komunitas tersebut berdosa semuanya. Bisa dibayangkan dalam sebuah negara, hukum qisas tidak dipakai karena sudah diganti dengan hukum jahiliyah atau hukum buatan manusia. Maka umat Islam yang tinggal di negara tersebut berdosa terus-menerus karena meninggalkan secara terus-menerus fardu kifayah tersebut. Ditambah lagi hukum hudud, hukum diyat, dan fardu kifayah yang lainnya juga tidak dipakai karena sudah diganti dengan hukum jahiliyah. Maka tentu umat Islam yang tinggal di negara tersebut lebih banyak lagi dosanya. Solusinya adalah hijrah dari daulah kufri ke daulah Islam dengan berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah. Tetapi jika tidak ada daulah Islam yang berarti tidak ada khalifah, maka orang muslim diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjauhi atau meninggalkan semua firqah atau berlari ke suatu tempat sekalipun harus mati dengan menggigit batang pohon dan harus tetap berpegang teguh pada kebenaran. Adapun hukum qisas terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut. Hukum qisas yang pertama, tindak pidana pembunuhan. Wali korban berhak menuntut balas kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana pembunuhan untuk dilakukan qisas, yaitu dibunuh juga sebagaimana terdakwa telah membunuh korban. Jika wali korban memaafkan terdakwa, maka qisas tidak dilaksanakan, tetapi terdakwa wajib membayar diat atau tebusan kepada wali korban. Tentang diat dan besarannya dijelaskan dalam video yang lain. Adapun dalil tentang qisas pembunuhan antara lain adalah firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilahi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diat kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Rabb kalian. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Perlu dicatat, ayat ini merupakan salah satu dalil tentang fardu kifayah. Jadi, meskipun kewenangan penegakan qisas berada di tangan penguasa atau pemerintah, tetapi yang diperintahkan dalam ayat ini adalah semua orang yang beriman. Sehingga jika dalam suatu negeri atau komunitas hukum qisas tidak dilaksanakan, maka umat Islam di negeri atau komunitas tersebut berdosa semuanya. Hukum qisas yang kedua, tindak pidana penganiayaan, yaitu perbuatan melukai atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain. Korban atau wali korban berhak menuntut balas
agar terdakwa atau pelaku tindak pidana penganiayaan dilakukan qisas, yaitu diberikan hukuman yang sama dengan perbuatannya. Misalnya, terdakwa memotong tangan korban, maka terdakwa pun harus dipotong tangannya. Atau terdakwa menikam perut korban, maka terdakwa pun harus ditikam perutnya. Tetapi jika korban atau wali korban memaafkan terdakwa, maka qisas tidak dilaksanakan. Dan korban atau wali korban berhak memilih salah satu dari dua pilihan. Yang pertama, menerima diat atau tebusan atau ganti rugi. Yang kedua, memaafkan terdakwa tanpa kompensasi. Adapun dalil tentang qisas penganiayaan antara lain adalah firman Allah dalam Al-Maidah 45. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruhal qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Dan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak qisas itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Itulah dua macam hukum qisas atau tindak pidana qisas yang wajib ditegakkan atau dilaksanakan oleh umat Islam. Perlu diingatkan, ada kisah teladan yang baik bagi umat Islam dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, bahwa ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya yang masih remaja, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif hal ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Perhatikan jawaban Nabi Ismail. Dia tahu bahwa dia akan disembelih, tetapi dia lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah daripada jiwanya sendiri. Seperti itulah seharusnya sikap seorang muslim, yaitu sami'na wa ata'na atau tunduk patuh pada semua perintah Allah dan Rasul-Nya, sekalipun nyawa jadi taruhannya. Demikian, semoga bermanfaat.